Hai netizen, banyak yang tanya kepada saya terkait pendaftaran kartu prakerjanya gagal karena namanya tercatat di dalam penerima bantuan sosial. Lalu bagaimana solusinya agar nanti bisa mendaftar di program kartu prakerja? Silakan Anda temukan jawabannya pada penjelasan saya kali ini. Mohon jangan di-skip agar nanti tidak menimbulkan kebingungan berkelanjutan. Oke, silakan simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali saya bisa bertemu Anda semua, meskipun hanya melalui rekaman suara. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini, saya masih belum bisa bertatap muka secara langsung via video dengan Anda semua karena suatu hal. Mudah-mudahan, meskipun saya tidak bisa bertatap langsung dengan Anda masih bisa memperoleh informasi dari apa yang nantinya saya sampaikan. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Jadi kemarin pada kolom komentar ada yang menanyakan kepada saya bahwasanya dia tidak bisa mendaftar di program kartu prakerja karena namanya tercatat sebagai penerima bansos. Padahal yang bersangkutan sudah menyampaikan dia tidak pernah atau belum pernah mendapatkan bansos yang dimaksud itu sepeser pun. Maka dari itu banyak sekali yang penasaran, kenapa kok dia tercatat sebagai penerima bansos, dia tidak pernah mendapatkan bansos tersebut, lalu tidak bisa juga mendaftar di program kartu prakerja. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui ada beberapa kategori yang tidak bisa mendaftar di kartu prakerja. Nah, kategori apa saja yang tidak bisa mendaftar di kartu prakerja? Yang pertama yakni pejabat negara. Ini otomatis tidak bisa mendaftar di kartu prakerja. Berikutnya adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah aparatur sipil negara. Berikutnya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berikutnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikutnya adalah kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya adalah direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Berikutnya adalah penerima bantuan sosial dari Kemensos atau yang tercatat ke dalam DTKS. Berikutnya adalah penerima BSU, BPUM, atau penerima kartu prakerja pada tahun 2020. Nah, itulah tadi beberapa kategori yang tidak bisa mendaftar di kartu prakerja. Nah, sekarang kita fokus kepada kategori bahwasanya penerima bansos dari Kemensos atau yang terdata di dalam DTKS itu tidak bisa menerima program kartu prakerja. Nah, kemungkinan besar nama Anda ketika Anda cek atau ketika Anda mendaftar di kartu prakerja namun Anda gagal mendaftar karena termasuk penerima bansos, itu artinya nama Anda tercatat ke dalam data DTKS atau ke dalam data penerima bantuan sosial. Namun pada kenyataannya Anda sendiri tidak pernah menerima bantuan sosial tersebut. Baik, sekarang kita membahas masalah DTKS. Jadi DTKS itu merupakan data terpadu kesejahteraan sosial, di mana data ini merupakan data yang memuat rumah tangga prasejahtera se-Indonesia. Dan DTKS ini merupakan acuan data bagi siapa-siapa yang menerima seperti program PKH, BPNT, ataupun BST. Jadi penerima PKH, BPNT, dan BST itu acuan datanya yakni pada data DTKS. Selanjutnya, data DTKS ini basisnya adalah rumah tangga. Jadi pada satu rumah tangga itu memiliki satu ID bansos atau satu ID BDT yang sama. Misal dalam satu rumah tangga itu ada yang menerima PKH, misal ibu menerima PKH. Maka ketika kita mengecek NIK ayah, NIK anak, itu nanti otomatis pada DTKS akan muncul sebagai penerima PKH. Jadi ketika saya mengecek NIK pada DTKS dalam satu rumah tangga itu, di mana dalam satu rumah tangga itu ada yang menerima bansos salah satunya, maka dalam satu rumah tangga itu akan tercatat sebagai penerima bansos.
Lalu selanjutnya nomor induk kependudukan yang kita gunakan untuk mendaftar di program kartu prakerja itu sudah nge-link ya, artinya sudah sinkron dengan data di DTKS dan juga data di Dukcapil. Artinya NIK itu sudah bisa mengidentifikasi apakah yang bersangkutan termasuk ASN, TNI, Polri, atau penerima bansos. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada satu rumah tangga itu misal ada salah satu penerima bansos, maka NIK Anda akan juga tercatat sebagai penerima bansos. Kita misalkan di sini penerima bansos merupakan ibu gitu ya. Jadi misal ibu penerima PKH, maka anak, bapak, dan ibu atau dalam satu rumah tangga itu ketika dicek NIK-nya pada data DTKS itu tercatat sebagai penerima bantuan. Begitu pula ketika kita memasukkan NIK ayah, ibu, dan anak ke dalam prakerja, maka juga otomatis tercatat sebagai penerima bantuan. Nah, lalu kita cari solusinya agar kita bisa mendaftar di program prakerja. Nah, untuk bisa mendaftar di program kartu prakerja, maka NIK si pendaftar itu harus terdelete atau terhapus sebagai penerima bansos. Misal si anak dari penerima bansos ini ingin mendaftar di kartu prakerja, maka sang anak itu harus dipisahkan ID bansosnya dengan orang tua. Artinya ID bansos anak itu harus dihapus. Nah, untuk menghapus ID bansos si anak itu syaratnya si anak itu harus pecah KK atau pecah kartu keluarga dengan orang tua. Artinya si anak ini harus sudah mungkin menikah atau mungkin sudah memiliki rumah tangga sendiri. Nah, dengan begitu si anak bisa pecah ID bansos dengan orang tua. Tentunya dengan catatan, ketika kita pecah KK dengan orang tua, maka tidak otomatis ID bansosnya itu terdelete ya. Karena data pada Dukcapil dengan data pada DTKS itu merupakan dua sistem yang berbeda. Jadi agar nanti ID bansosnya tidak ikut kepada anak, sang anak ketika sudah pecah KK, ketika sudah memiliki rumah tangga sendiri, harus lapor ke operator 6NG atau operator DTKS di desa atau kelurahan masing-masing dengan membawa fotokopi KK dan KTP terbaru. Dengan begitu setelah diusulkan maka si anak ini akan didelete pada ID bansos orang tuanya dan si anak ini otomatis sudah tidak memiliki ID bansos lagi. Berikutnya si anak ini yang sudah pecah KK bisa mendaftar di program kartu prakerja. Berikutnya solusi yang kedua yakni yang ditawarkan oleh pihak kartu prakerja pada Instagram resminya, di mana tadi malam pihak prakerja sudah mengupload terkait hal tersebut dan memberikan solusinya. Solusinya yakni Anda yang terindikasi mendapatkan bansos, silakan lapor ke alamat link www.lapor.go.id atau ke hotline WhatsApp Kemensos di 0811 10 222 10 agar nanti bisa diubah statusnya. Jadi ada dua solusi yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa mendaftar akun di program kartu prakerja. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi itu bisa dimengerti. Misal ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Anda diskusikan di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.